Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusnun Fatinah, mahasiswa semester 2 dengan NPM A1C 021040, program studi pendidikan matematika dengan mata kuliah kalkulus diferensial. Di sini saya akan memenuhi tugas kalkulus diferensial, yaitu menggambar grafik dari fungsi polinomial. Fungsi polinomialnya y sama dengan x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min x min 3. Di sini saya menggunakan langkah prakalkulus dan langkah kalkulus. Pertama, kita menentukan terlebih dahulu apakah fungsi fx merupakan fungsi ganjil atau fungsi genap. Untuk fungsi ganjil, f min x sama dengan min fx, di mana grafik fungsi simetris terhadap titik aslinya yaitu 0,0. Jika fungsi genap, fx sama dengan f min x, di mana grafik fungsi simetris terhadap sumbu y. Di sini, f min x sama dengan min x pangkat 3 plus 3 dikali min x pangkat 2 min x min 3 sama dengan min x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 plus x min 3. F min x tidak sama dengan fx, ataupun f min x tidak sama dengan min fx. Maka fungsi fx bukan merupakan fungsi ganjil maupun fungsi genap. Kemudian kita menentukan perpotongan sumbu-sumbu koordinat dengan mencari titik potong x dan y. Titik potong sumbu x, y sama dengan 0. Kita menggunakan skema Horner. X pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min x min 3 sama dengan 0. Maka didapatlah di sini x plus 3, x plus 1, dan x min 1 sama dengan 0. X sama dengan min 3, x sama dengan min 1, dan x sama dengan 1. Maka diperoleh titik potong sumbu x adalah min 3,0, min 1,0, dan 1,0. Kemudian titik potong sumbu y, di mana x sama dengan 0. Y sama dengan x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min x min 3. Y sama dengan 0 pangkat 3 plus 3 dikali 0 pangkat 2 min 0 min 3. Y sama dengan min 3. Jadi didapat titik potong sumbu y adalah 0, min 3. Langkah selanjutnya, kita menentukan titik-titik kritis pada fungsi fx. Turunan pertama fungsi fx sama dengan 0. Fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min x min 3. Turunan pertama fx adalah 3x pangkat 2 plus 6x min 1. Di sini, kita gunakan rumus ABC dengan A sama dengan 3, B sama dengan 6, dan C sama dengan min 1. Kemudian kita substitusikan nilai A, B, dan C ke dalam rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4A dikali C per 2A sama dengan min 6 plus minus akar 6 kuadrat min 4 dikali 3 dikali min 1 per 2 dikali 3. X1, X2 sama dengan min 6 plus minus akar 36 ditambah 12 per 6 sama dengan min 6 ditambah plus minus akar 48 per 6 sama dengan min 6 plus minus 4 akar 3 per 6 sama dengan min 3 plus minus 2 akar 3 per 6. Untuk X1 kita peroleh min 3 plus 2 akar 3 per 6 sama dengan min 2,154. Untuk X2, min 3 dikurang 2 akar 3 per 6 sama dengan 0,154. Maka kita peroleh titik-titik kritis yang didapat adalah 0, min 2,154, dan 0,154. Untuk langkah selanjutnya, kemudian kita menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik apabila turunan pertama x lebih dari 0 atau bernilai positif
dan fungsi turun apabila turunan pertama f(x) kurang dari 0 atau bernilai negatif. Di sini kita membuat garis bilangan dengan titik min 2,15 dan 0,15. Kita uji dengan x sama dengan 0, x sama dengan min 3, dan x sama dengan 1. X sama dengan 0 sama dengan 3 dikali 0 kuadrat plus 6 dikali 0 min 1 sama dengan min 1. Untuk x sama dengan min 3, f min 3 sama dengan 3 dikali min 3 kuadrat plus 6 dikali min 3 min 1 sama dengan 8. X sama dengan 1, yaitu 3 dikali 1 kuadrat plus 6 dikali 1 min 1 sama dengan 8. Maka di sini dapat kita lihat pada x sama dengan 0 diperoleh min 1 yaitu negatif, x sama dengan min 3 diperoleh 8 bernilai positif, dan x sama dengan 1 bernilai positif. Maka interval fungsi naik yaitu pada tak hingga sampai min 2,15 dan 0,15 sampai tak hingga. Untuk fungsi turun yaitu pada min 2,15 dan 0,15. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai minimum dan nilai maksimum dengan mensubstitusikan nilai-nilai kritis ke dalam fungsi f(x). Nilai kritis yang kita dapat tadi adalah x sama dengan 0, x sama dengan min 2,15, dan x sama dengan 0,15. Untuk x sama dengan 0 sama dengan 0 pangkat 3 plus 3 dikali 0 kuadrat min 0 min 3 sama dengan 3. Untuk x sama dengan min 2,15 sama dengan min 2,15 pangkat 3 plus 3 dikali min 2,15 kuadrat min 2,15 min 3 sama dengan min 3,07. Untuk x sama dengan 0,15, f sama dengan 0,15 pangkat 3 plus 3 dikali 0,15 kuadrat min 0,15 min 3 sama dengan min 24,6. Maka di sini kita dapatkan nilai maksimumnya adalah 3 dan nilai minimumnya adalah min 24,6 dan min 3,07. Selanjutnya kita menentukan kecekungan fungsi grafik. Apakah grafik cekung ke atas atau cekung ke bawah? Untuk syarat cekung ke atas dan cekung ke bawah, jika turunan kedua f(x) kurang dari 0, maka fungsi cekung ke bawah. Dan apabila turunan kedua f(x) lebih dari 0, maka fungsi adalah cekung ke atas. Untuk turunan pertama, f(x) sama dengan 3x kuadrat plus 6x min 1, turunan kedua f(x) sama dengan 6x plus 6, maka f(x) sama dengan 0. 6x plus 6 sama dengan 0, x sama dengan min 1. Maka kita buat garis bilangan di sini, titik min 1 dan 0. Kita uji titik-titik terlebih dahulu dengan x sama dengan 0, x sama dengan min 2, dan x sama dengan 1. Untuk x sama dengan 0, turunan kedua f0 sama dengan 6 dikali 0 plus 6 sama dengan 6. Untuk x sama dengan min 2, turunan kedua f min 2 sama dengan 6 dikali min 2 plus 6 sama dengan min 12 plus 6 sama dengan min 6. Untuk x sama dengan 1, turunan kedua f1 sama dengan 6 dikali 1 plus 6 sama dengan 6 ditambah 6 sama dengan 12. Maka diperoleh hasil x sama dengan 0 adalah positif, x sama dengan min 2 negatif, dan x sama dengan 1 positif. Maka interval fungsi cekung ke atas pada min 1, tak hingga, dan fungsi cekung ke bawah pada min tak hingga, min 1. Terakhir, kita menentukan titik belok dengan mensubstitusikan nilai x sama dengan min 1 ke dalam fungsi f(x). Nilai x sama dengan min 1 kita peroleh dari turunan kedua f(x) yang kita peroleh tadi. Maka f min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 plus 3 dikali min 1 pangkat 2
dikurang min 1 dikurang 3 sama dengan min 1 plus 3 plus 1 min 3 sama dengan 0. Maka titik beloknya adalah min 1,0. Maka dari langkah-langkah yang sudah kita kerjakan tadi, hasil yang didapat adalah titik potong sumbu X yaitu min 3,0, min 1,0, dan 1,0. Kemudian titik potong sumbu Y 0, min 3. Kemudian titik-titik kritisnya yaitu 0, min 2,15 dan 0,15. Interval fungsi naik yaitu pada tak hingga sampai min 2,15 dan 0,15 sampai tak hingga. Interval fungsi turunnya min 2,15 sampai 0,15. Nilai minimum kita peroleh min 24,6 dicapai pada X sama dengan 0,15 dan nilai maksimumnya yaitu 3 dicapai pada X sama dengan 0. Untuk interval fungsi cekung ke atas, itu pada min 1 sampai tak hingga, interval fungsi cekung ke bawah, min tak hingga sampai min 1. Dan terakhir titik beloknya adalah min 1,0. Baiklah, untuk langkah yang terakhir adalah menggambar grafik fungsi polinomial. Fx sama dengan X pangkat 3 plus 3X pangkat 2 min X min 3. Dari data yang kita dapat tadi, titik potong sumbu X itu ada 3, yaitu min 3,0 di sini, min 1,0, dan 1,0. Kemudian titik potong sumbu Y kita dapat 0, min 3. Kemudian untuk titik-titik kritisnya yaitu 0,0, min 2,15 di sini, dan 0,15. Kemudian nilai minimum dan maksimum yang kita dapatkan tadi, untuk nilai minimum itu min 3,07 yang dicapai pada X sama dengan 0,15. Di sini. Dan untuk nilai maksimumnya itu 3 dicapai pada X sama dengan 0. Kita beri tanda. Kemudian untuk titik beloknya adalah 1,0. Maaf, maksudnya min 1,0. Di sini. Kita tandai. Dan untuk interval fungsi naik itu ada di 0, min 2,15. Sini. Dan untuk interval fungsi turunnya ada di min 2,15 sampai 0,15. Maka dapat kita tarik garis dari min 3 ke atas sampai ke titik maksimum dan berbelok di min 2,15 dan turun lewat titik belok min 1, kemudian cekung ke atas melewati titik min 3,07 sampai 1
dan tak hingga. Jadi, interval fungsi cekung ke atas dari min 1 sampai tak hingga. Ini. Dan interval fungsi cekung ke bawah dari min tak hingga sampai min 1. Jadi, itulah grafik fungsi polinomial dari x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min x min 3.